Selamat datang di Soda Masterclass, Chapter 2, di mana kita akan mempelajari hal-hal penting tentang V-Ray. Dan pada lisan 7 ini, kita akan melihat bagaimana tipe lampu V-Ray IS dapat bekerja. Cara penggunaannya sangat sederhana dan mudah. Kita hanya perlu tahu 2 atau 3 hal penting agar mudah mendapatkan hasil yang baik dan efek realistis. Apa yang kita lihat di adegan, ini adalah klasik standar light spotlight, yang merupakan bagian dari lampu standar dari 3ds Max. Dan inilah efek yang dihasilkannya. Bisa digunakan dengan V-Ray tanpa ada masalah. Dan untuk membuat efek menarik pada dinding, kita perlu mulai menggunakan V-Ray IS Light. Dan saat kita menempatkan lampu jenis ini, kita selalu memastikan bahwa mereka sudah berpaling atau mengarah ke arah dinding. Untuk saya, ini saya majukan. Dan langkah kunci untuk menyiapkan jenis cahaya ini yaitu mengaitkan ke file profil IS type. Untuk melakukan hal itu, kita selected V-Ray IS dan ke command panel, masuk ke optionnya. Selanjutnya kita mengklik button None atau load file type dari IS. Selanjutnya, sama seperti semua lampu, bila ingin menghasilkan cahaya yang sesuai, maka kita lakukan cara-cara sederhana, yaitu men-set intensitas dari cahayanya untuk memodifikasi nilai daya. Atau Anda juga dapat menambah temperatur atau suhu, yaitu untuk mengacu pada derajat Kelvin. Dan hal ini sama seperti yang pernah kita lakukan di materi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan V-Ray Light tipe biasa. Contoh di sini saya set 7000, dan yang kita tahu dari set ini, kita mendapatkan suhu cool atau sejuk. Dan sebagai catatan, untuk power jangan khawatir jika kamu men-set di angka seperti 20.000 dan nampaknya nilai ini terlalu besar. Dan sebenarnya sebuah pemikiran tidak disebutkan di sini. Ini nilai dinyatakan dalam Candelas. Maka 10.000 atau 20.000 nilai ini tidak beraturan. Jadi sesuaikan nilainya di tinggi bila kurang cahayanya. Dan bila kita set di angka 1000 atau di bawah 10.000, maka lebih minim cahayanya. Dan mari kita perhatikan bahwa V-Ray IS hanya mensimulasikan cahaya yang dipancarkan dan bukan sumber cahaya. Jadi, jika kita menggunakan jenis cahaya ini, jika sumbernya tersembunyi, kita bisa men-setnya seperti ini saja. Contoh tidak terlihat dalam kamera. Namun jika sumbernya terlihat seperti dalam adegan saat ini, yaitu terlihat dalam kamera, maka kita harus membuat objek seperti objek lampu ini. Dan selain lampu, kita juga harus membuatkan sebuah material light dan diterapkan pada titik sumbernya. Dan titik sumber pada adegan saya, material diterapkan pada objek bagian ini agar titik tersebut menghasilkan light smooth atau tipis yang nantinya jadi terlihat realistis pada area sumber cahaya. Untuk melakukan ini, kita ke material editor dan membuat material like V-Ray dan nanti diterapkan pada objek yang dimana dijadikan sumber cahaya.
Contoh saya pilih bagian ini dan mari kita buatkan new material dari V-Ray Like MTL. Dan pastikan kita menceklis option Compensate Camera Exposure, yang nanti akan secara otomatis material dapat menerangi objek tersebut. Dan mari kita insertkan materialnya. Jadi jelas, objek ini bertindak sebagai sumber cahayanya yang menerangi dirinya sendiri atau area sekitarnya. Mari kita render. Pada demo ini, saya akan mendemokan basic dari penggunaan ES-Like dengan cara sederhana. Hanya bermain pada intensitas cahaya dan suhu. Dan juga pada penentuan direction shadow. Untuk informasi detail dari parameter ES-Like, kamu dapat melihatnya di PDF Lesson 7. Dan pada adegan ini, saya akan mengeksplor dari apa yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Dan ini hasil dari 3 ES-Like yang saya terapkan pada adegan. Dan sekarang kita save untuk kita compare nanti. Dan mari kita hidupkan satu persatu lighting tambahan seperti primary light, secondary light, fill light, yang pada momen ini saya manfaatkan untuk membantu pencahayaan di adegan. Dan kita akan hidupkan satu persatu dan melakukan tes render untuk mengecek hasilnya dan juga mengcompare hasil dari yang sebelum dan sesudah. Dengan begitu kita jadi tahu berapa intensitas yang tepat pada lighting tambahan ini. Dan inilah manfaat dari history dari V-Ray Frame Buffer.